Katanya untuk kita bisa mengerti laporan keuangan itu harus ngerti akuntansi dulu. Ya jawabannya nggak perlu ya. Tonton video ini sampai habis kalau mau ngerti gimana caranya kita bisa baca laporan keuangan dan mengerti cerita di balik angka tersebut versi investor. Kan setiap orang di luar sana gitu kan. Jauhi perusahaan yang punya hutang besar. Kalau perusahaan aja nggak punya hutang gimana mereka bisa bangkrut ya. Kenyataannya perusahaan bagus kalau mereka mau bertumbuh pasti ada utang. Utangnya buat dividen. Jangan ya. Ada juga tapi batu bara yang gitu lah jauh. Ada ya. Kalau kita nanti ketemu bisnis batu bara yang modal kerjanya gede, inventory sampai berbulan-bulan, nah itu kita Hati-hati. ketiga. Jadi pas teman-teman ngeliat ekuitas, kan cuma tahu oh ekuitas 5 triliun, tumbuh ke 6 triliun, tumbuh ke 7 triliun. Sekilas kelihatannya bagus nih, konsisten. Tapi teman-teman harus cek dulu. Thank you teman-teman yang udah daftar ke Think Exclusive 2 Days Workshop di tanggal 30 dan 31 Agustus 2025. Karena hari ini per tanggal 4 Agustus udah resmi ada 100 pendaftar ya, yang join ke Think 2 Days Workshop. Kabar baiknya, untuk teman-teman yang mau join tapi udah nggak dapet tempat, kami masih membuka ekstra 30 seats lagi. Dikarenakan ada 30 peserta yang memilih untuk mengikuti acaranya secara online. Maka dari itu kami ada sisa ekstra 30 seats lagi untuk 30 orang tercepat. So pastiin teman-teman, kalau memang teman-teman ingin belajar investasi saham lebih serius lagi, kami yakin ini adalah kesempatan terbaik di mana banyak saham bagus yang bisa kita koleksi di harga murah di tahun 2025 ini. Jangan lupa daftar sekarang, klik link di bio kita untuk tahu detailsnya, and I'll see you in the workshop. Halo teman-teman, welcome to Chatting. Nah, hari ini sama Pak Antoni Jau, kita ingin membahas gimana caranya kalian bisa ngerti laporan keuangan ya, dari cuman nonton 10 menit video ini. Ya, kita yakin banyak yang tanya, gimana sih caranya kita bisa ngerti laporan keuangan? Katanya untuk kita bisa mengerti laporan keuangan itu harus ngerti akuntansi dulu. Ya, jawabannya nggak perlu ya. Tonton video ini sampai habis kalau mau ngerti gimana caranya kita bisa baca laporan keuangan dan mengerti cerita di balik angka tersebut versi investor. Jadi kita harus bedain dulu kenapa kita di Think kita ngeliat laporan keuangan ini bukan seperti laporan keuangan yang disajikan. Tapi biasanya kita susun ulang dengan kacamata investor. Nah lu kan udah buat banyak tingkis nih Jauh. Mungkin boleh ceritain dulu nggak ke teman-teman, emang laporan keuangan nih intinya itu ada apa sih? Ada laporan apa aja di laporan keuangan? Oke, jadi laporan keuangan itu terbagi jadi 3 ya. Yang pertama kita ada balance sheet atau neraca. Ini tuh tujuannya apa? Kita mau melihat suatu bisnis ini di periode tertentu. Misalkan hari ini bisnis ini memiliki aset berapa banyak, liabilitas atau kewajibannya berapa banyak, sama aset bersihnya yang biasanya kita sebut ekuitas. Itu yang pertama, itu balance sheet. Yang kedua adalah income statement. Income statement ini kita mau melihat berapa banyak keuntungan yang bisa dihasilkan ya. Biasalah komponennya pendapatan dikurangi beban. Di bawahnya tentu laba bersih. Nah yang ketiga yang paling sering dilupakan adalah cash flow statement, laporan arus kas. Seperti namanya ya, kita mau melihat arus kas yang dimiliki oleh perusahaan ini. Dari arus kas masuknya, dari mana saja yang masuk. Kemudian kas ini dipakai untuk apa saja, arus kas keluarnya. Nah kita mau melihat. Nah kita mau bahas satu-satu nih Jo. Oke, kita langsung bahas pertama-tama dari balance sheet dulu. Saya yakin teman-teman kalau lihat laporan keuangan, nanti kita sambil tampilin chartnya di sini ya. Balance sheet itu kan kita bahas dari aset dulu. Biasanya di laporan keuangan itu tuh ditulis aset lancar, aset tidak lancar. Nah ini nggak salah. Kalau dari kacamata akuntansi memang ditulisnya seperti itu. Tapi kalau kita sebagai investor, kita kan suka mengklasifikasikannya bukan seperti itu. Dari kacamata investor yang kita mau tahu adalah berapa banyak modal kerjanya dan juga berapa banyak fix asetnya. Nah, mungkin boleh jelasin lebih lanjut nggak Jauh ke teman-teman? Kenapa nih? Apa bedanya aset lancar, aset tidak lancar? Kok kita di Think kita ngelihat aset itu working capital dan juga fix aset? Oke. Kalau biasa kan ada aset lancar, aset tidak lancar ya. Itu sebenarnya cuma beda di jangka waktunya. Kalau aset lancar itu biasanya di bawah 1 tahun. Yang bisa dilikuidasi gitu yang ya. bisa dilikuidasi, dan yang tidak lancar di atas 1 tahun. Ya. Nah tapi kita di Think, kita lebih suka membedakannya jadi modal kerja, working capital, atau aset tetap, fixed aset ya. Bedanya apa? Ya, kita coba ambil contoh, apa nih? Jualan apa nih? Misalnya contoh batu bara deh. Batu bara ya, batu bara. Nah, berarti modal kerjanya ada apa aja? Yang pertama, kita punya cash ya, gang uang. Lalu ada juga piutang, kita ngutangin pembeli ya. Jadi ketika kita jual batu bara, mungkin pembeli akan membayar kita mungkin 1 bulan setelah kita jual. Nah itu namanya piutang. Yang ketiga ya inventory kita, karena kita jualannya batu bara. Setelah kita keruk, itu kan batu bara sudah jadi inventory kita. Nah itulah modal kerjanya di bisnis batu bara. Ada 3. Nah ini ketiga modal kerja tersebut, ini yang muter terus. Kenapa kita fokus di modal kerja? Dan kalau teman-teman mikir, di bisnis batu bara itu by default seharusnya lebih banyak komposisi modal kerja yang muter terus atau fix aset. Nah coba teman-teman pikir, ya udah pasti fix asetnya.
Nah, kenapa? Mungkin boleh lanjut ceritain jauh. Kenapa batu bara ini fixed asset harusnya lebih besar dibandingkan modal kerja yang muter terus? Nah, ini kita harus berpikir sebagai investor ya, kita pemilik bisnis, kita bayangin bisnis tertentu, kalau dalam kasus ini batu bara, itu cocoknya tuh gimana? Nah, misalkan batu bara, kita bayangin nih, bisnis batu bara tuh gimana? Kita perlu izin ya, kita bayar izin untuk memiliki konsesi tambang. Lalu kita harus bangun infrastruktur, ada jalanan, ada conveyor, segala macam. Itu tuh butuh uang yang sangat banyak. Makanya secara aset tetap, komposisinya seharusnya besar. Sedangkan untuk modal kerjanya, kita kan ngeruk batu bara. Batu bara ini nggak boleh disimpan lama-lama, Jo. Karena bisa secara kualitas berkurang misalnya. Nah, dari logik-logik ini, itu seharusnya udah tahu. Bisnis batu bara seharusnya besarnya di aset tetap, bukan di modal kerja. Kalau kita nanti ketemu bisnis batu bara yang modal kerjanya gede, inventory sampai berbulan-bulan, nah itu kita Hati-hati. curiga. Karena nggak sesuai dengan bisnis modelnya. Betul. Nah, itu dia teman-teman. Nah, kita bayangin itu kita bahas tuh di kasus batu bara ya. Sedangkan kalau kita ngomongin bisnis perbankan, malah kebalikannya. Coba teman-teman bayangin, jadi ketika kita ngeliat laporan keuangan perbankan, ada aset lancar, aset tidak lancar ya. Intinya dari bisnis perbankan, by common sense, harusnya mereka banyakkan uang muter atau banyakkan gedung-gedung. Kebalikannya ya kan. Kalau perbankan itu malah gedungnya dikit. Gedung cuman ruko, biasa kan di ruko. Tapi banyak kan apa? Uang yang muter. Nah, makanya kalau kita ngomongin perbankan, seharusnya uang modal kerjanya itu yang muter banyak, bukan fixed aset yang gendut. Jadi kalau ketemu bisnis perbankan, fixed asetnya mencapai 50% dari total aset. Nah, itu harus tanda tanya. Menaranya di menara mana ini kan? Jadi bisnis sewa bangunan. Nah, itulah. Jadi teman-teman ketika kita ngeliat laporan keuangan, pastiin kata kuncinya, kita ngomongin aset dulu ya. Kita sesuaikan dengan bisnis model lah. Sesuai nggak kira-kira tambang batu bara lebih banyak aset tetapnya yang menetap untuk mensupport bisnis saya menjalankan sehari-hari, atau malah banyakkan modal kerjanya. Ya, perbankan juga sama. Banyakkan aset tetapnya untuk menunjang kegiatan sehari-hari, atau banyakkan uang yang muter. Bisnis yang beda tentu memiliki komposisi yang berbeda-beda. Dan inilah yang kita editing, kita ajarin. Ya. Kalau kita ngeliat suatu bisnis yang lain lagi, katakanlah manufaktur. Mungkin komposisi bisa beda lagi tuh. Bisa 50-50. Aset tetapnya ada, pabrik ada, modal kerja nyetok bahan baku, nyetok persediaan juga banyak. Nah, ini harus kita cocokin. Jangan sampai kita ya keliru. Kita pelajarin bisnis batu bara, malah heavy-nya di working capital. Pelajari bisnis perbankan, malah heavy-nya di fixed asset. Nah, ini kita harus curigai. Nah, jadi balik lagi teman-teman, kalau kita ngelihat balance sheet, kita mau membagi menjadi working capital dan juga fixed asset. Lalu kita sesuaikan dengan komposisi bisnisnya, ini beneran inline atau enggak. Oke, mungkin lanjut ke berikutnya jauh. Di balance sheet kan ada lagi nih. Oke, sekarang kita masuk ke sisi yang sebelah kanan, liabilitas ya. Jadi liabilitas ini adalah kewajiban kita sebagai bisnisnya. Misalkan kita harus bayar ini, bayar pemasok, supplier, atau bayar bank gitu. Jadi dari aset yang kita miliki, itu kita kategorikan jadi dua. Aset ini didanai oleh uang kita sendiri, modal sendiri, atau uang dari orang lain. Nah, uang dari orang lain ini adalah liabilitas sebutannya. Nah, kita bagi lagi jadi dua secara proporsi ya. Yang pertama adalah business payable kita sebutnya. Itu adalah utang-utang dari supplier atau pemasok untuk modal kerja kita. Misalkan kalau di dalam kasus batubara ya, kita balik lagi ke batubara. Batubara karena kita keruknya itu kita minta tolong kontraktor. Ya udah, karena kontraktor yang bantu, kita memiliki utang kepada kontraktor. Ini disebutnya sebagai business payable. Nah, tapi beda cerita kalau misalkan kita mau bangun infrastruktur, mau akuisisi tambang baru, dan kita meminjam uang kepada bank ataupun kita nerbitin surat utang, itu masuknya ke business loan. Jadi kita coba secara proporsi ya, kita coba jabarin lagi, apakah suatu bisnis ini besarnya di business loan atau business payable. Nah, yang kita mau ya tentu bisnis yang memiliki besar di business payable. Karena apa? Simpelnya begini, kita mengerjakan sesuatu atau kita membeli barang bahan baku, itu kita bisa ngutang ke supplier. Jadi setelah kita beli bahan baku, kita olah dulu, kita produksi, dan kita jual, bahkan kita belum bayar si pemasoknya. Itu hal yang bagus untuk sebuah bisnis. Beda cerita dengan business loan. Business loan ini mungkin lebih beda ya cara kita pandangnya ya. Cuman ya kita tentu harus cocokin lagi ke masing-masing jenis bisnis. Ada bisnis yang memang secara wajar memiliki business loan yang besar. Ada yang secara wajar tuh sebenarnya nggak perlu loh kita ambil pakai utang ya. Nah, ini kita perlu cek lagi satu-satu. Nah, itu dia makanya teman-teman kalau ngelihat laporan keuangan di bagian hutang secara akuntansi, lihat DR-nya udah 3 kali, wah biasa udah pada panik. Padahal kalau kita cek lebih dalam bisa aja DR 3 ya.
Ini kita ngomongin DER-nya itu debt to equity ratio kalau mempertimbangkan seluruh hutangnya. Bisa jadi 200% itu adalah hutang terhadap supplier, which is a good thing. Sedangkan hutang berbunganya 1%. Nah, misal teman-teman ketemu satu perusahaan asetnya 10 triliun. Tapi liabilitasnya ya 5 triliun. Aduh, kayaknya gede nih liabilitasnya. Ekuitasnya cuma 5 triliun. Ya belum tentu. Kalau jangan-jangan dari seluruh utang itu 5 triliun, 4-nya adalah utang usaha, utang berbunga cuma 1 triliun, itu perusahaan bagus teman-teman. DER-nya malah kecil banget. Real hutang berbunganya. Jadi pastiin kalau teman-teman lihat laporan keuangan itu jangan langsung lihat total liabilitasnya. Ini yang saya yakin, including saya pribadi pas awal-awal mulai baca laporan keuangan, ngerekap data, ya saya rekap total liabilitas. Wah, liabilitasnya gede, aduh. Kayaknya nggak menarik nih, bahaya utangnya gede. Kan setiap orang di luar sana gitu kan. Iya. Jauhi perusahaan yang punya hutang besar. Kalau perusahaan aja nggak punya hutang, gimana mereka bisa bangkrut ya? Kenyataannya perusahaan bagus, kalau mereka mau bertumbuh, pasti ada utang. Coba deh, sedikit tips ya teman-teman. Cari tahu, name me one company yang masih terus bertumbuh. Ya, atau lagi mau ekspansi. Tapi nggak ada hutang berbunga sama sekali. Nggak ada. Kecuali memang perusahaan itu, perusahaan jasa. Itu lain cerita ya. Kayak misal Total Bangun Persada itu kan perusahaan jasa. Perusahaan manufaktur, ya yang bukan jualan jasa, mereka masih ada growth yang cukup besar, tapi nggak ada hutang berbunga. Itu nggak mungkin ada. Jadi my point is ketika kita berbicara mengenai hutang, jangan langsung memiliki stigma hutang gede coret. Tergantung. Kita breakdown dulu seperti yang Jauh udah bilang, utang berbunga atau utang usaha. Dan kalau memang benar utang berbunga pun, utang terhadap bank, kita harus cari tahu lebih dalam hutangnya dipakai buat apa. Even banyak kasus, ya kita sering banyak bahas di Think, ketika ABMM mengakuisisi GEMS, itu kan juga pakai hutang berbunga. Tapi rupanya akuisisinya di harga yang murah banget. Atau ketika Medco mengakuisisi ConocoPhillips, itu juga akuisisi pakai hutang. Ya dimana kalau orang mikir, aduh DER-nya gede banget nih Medco. Tapi teman-teman, jangan lupa cek juga utangnya itu dipakai buat apa. Ya baik lagi, inilah yang kita harus lihat dari kacamata investor. Jadi pas kita ngelihat aset, nggak cuma ngelihat aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas lancar, liabilitas tidak lancar. Kita benar-benar klasifikasiin dan kaitin terhadap bisnis modelnya. Bener nggak? Bisnis model seperti ini harusnya nggak perlu banyak hutang berbunga. Kalau tiba-tiba bisnis restoran tapi punya hutang berbunga banyak, ya pasti ini buat apa? Apakah buat nambah cabang atau malah utang berbunganya dipakai buat investasi aneh-aneh? Nah, itu kita harus pastiin lagi. Utang buat dividen. Hah, Jangan ya. ada juga tapi batu bara yang gitu lah Jauh. Ada ya? Ada. Ya. Oke. Nah, kita udah bahas mengenai aset, liabilitas, ekuitas mungkin boleh singkat kayak buat teman-teman. Ekuitas ini maksudnya apa sih Jauh? Kita lanjutin sampai ekuitas. Oke, jadi tadi udah tahu aset itu didanai dari dua ya. Ya. Sekali lagi, yang pertama adalah uang orang lain. Ini sebutannya liabilitas, ada juga uang kita sendiri. Nah, total yang ekuitas ini adalah modal yang kita pakai sendiri nih. Bersihnya. Bersihnya kita. Nah, yang perlu kita lihat di ekuitas itu apa? Ekuitas ini tuh banyak banget yang bisa mempengaruhinya. Contoh nih, kita bisa right issue juga. Right issue, private placement, anything lah, kita mau nambah modal. Jadi yang perlu kita cek sebagai investor, ya kita mau lihat nih ekuitasnya memang mengendut terus karena memang dia mencetak laba atau dia sering nambah modal. Jadi kita bisa tahu nih secara kasar ya, ini bisnis memang profitable atau memang dia makin gendut ya ekuitasnya itu karena mereka ada tambah laba. Either dari IPO lah, either dari right issue dan sebagainya. Ya. Jadi pas teman-teman ngeliat ekuitas, kan cuma tahu oh ekuitas 5 triliun, tumbuh ke 6 triliun, tumbuh ke 7 triliun. Sekilas kelihatannya bagus nih, konsisten. Tapi teman-teman harus cek dulu, kenaikan 1 triliun itu dari mana? Apakah mereka diem-diem malah setor uang terus karena bisnisnya nggak perform, ya? Atau memang kenaikan ekuitas tersebut itu karena kenaikan laba yang signifikan. Nah kalau memang perusahaan tersebut ada setor modal, apakah itu salah? Enggak. Ya baik lagi harus cek mereka setor modalnya di valuasi berapa. Jangan sampai ya kita sebagai investor kita ditawari valuasi 1 kali nilai buku. Tapi ada orang lain masuk di 0,2 kali nilai buku private placement. Dan kita kan nggak memiliki akses terhadap itu. Artinya apa? Kita kedilusi orang tersebut masuk di harga yang jauh lebih murah. Ya itu kan nggak fair. Ya dong. Nah baik lagi ketika teman-teman lihat ekuitas. Jadi pastiin kata kuncinya kita mau cari tahu selama 5-10 tahun terakhir kenaikan ekuitas ini disebabkan oleh bisnisnya atau karena bukan dari non-operasionalnya atau disuntik oleh dari manajemen melalui right issue atau private placement. Dan kalau memang ada melakukan itu, coba cek lagi kira-kira divaluasinya fair atau enggak. Nah, jadi itu teman-teman sekilas kita bahas mengenai balance sheet ya, mengenai aset, liabilitas, ekuitas ya. Kalau kita hanya melihat laporan keuangannya disusun secara akuntansi, ya kita nggak akan bisa mengidentifikasikan poin-poin ini. Maka dari itu kita di Think ya, kita selalu menyusun ulang laporan keuangan untuk ngelihat di bisnis model lah. Ini beneran sesuai atau enggak.
Oke, tadi kita bahas mengenai balance sheet ya. Teman-teman kalau sambil nonton video ini jangan lupa sambil dicatat ya, sambil dipraktekin. Karena percuma kita misalnya udah sharing mengenai apa yang kita tahu, ya teman-teman hanya nonton dan nggak benar-benar diaplikasiin ya. Lebih baik teman-teman catat dan dipraktekin. Coba bedah. Teman-teman misalnya lagi pelajari bisnis apa, dicek bener gak nih komposisi working capitalnya, cashnya berapa, piutangnya berapa, persediaannya berapa, ya. Utang usahanya gimana, utang berbunganya gimana. Oke, mungkin kita langsung lanjut kali aja ya ke bagian income statement dan juga cash flow. Tapi kayaknya income statement dan cash flow kepanjangan deh, Jo. Panjangan ya. Topik lain hari kali ya. Topik lain hari. Oke. Oke, jadi gini, teman-teman kita spill dikit aja kali ya. Untuk income statement ya teman-teman tadi udah di-spill sama Pak Antoni, pendapatan potong beban. Nah beban itu kalau secara akuntansi, depresiasi itu kegabung ke beban. Coba di split out. Dan cash flow ini ibarat tuh darahnya dalam bisnis. Jangan sampai bisnis profit, ekuitas naik, aset naik, uangnya kemana? Uang-uangan katanya. Nah, Jadi ada laba yang beneran real laba, ada laba cuma accounting doang. Itu teman-teman jangan sampai kena jebakan itu. Ntar bilangnya value trap lagi. value trap. Aduh. Padahal salah analisa. So itu mungkin video mengenai laporan keuangan kita bahas sampai balance sheet dulu. Dan teman-teman pastiin kalau misalnya mau tahu lebih lanjut mengenai gimana caranya kita bisa membedah income statement, gimana caranya kita bisa membedah cash flow statement, tentu dengan standar investor. Ya, kalau teman-teman perhatiin tadi, yang kita ngomongin panjang lebar itu adalah standar investor. Ya, jadi bukan standar secara akuntansi. Pastiin teman-teman join eksklusif 2-day workshop kita di tanggal 30 dan 31 Agustus 2025. Karena ini merupakan workshop pertama dan terakhir kalinya yang Think bakal adain di tahun 2025 ini. So pastiin teman-teman ya klik link di bio kita, join workshop sekarang karena sisa kuota pesertanya itu nggak sampai 15 lagi. Ya, teman-teman juga bisa masukin kode voucher Think, huruf besar semua itu bakal dapat diskon tambahan. Ya. Semoga dari video ini teman-teman ya bisa mempraktekkan apa yang kita ceritakan di sini, nggak cuma masuk kuping kiri keluar kuping kanan, benar-benar bisa dipraktekkan ke perusahaan-perusahaan yang teman-teman sedang analisa ya. Semoga bisa bermanfaat teman-teman. Thank you and see you in the next chatting.